Kita lanjutkan teman-teman. Pada video ini kita akan membicarakan mengenai tujuan dari implementasi keperawatan ya, di mana pada video sebelumnya kita sudah berbicara mengenai arti penting dari implementasi keperawatan. Baik, tujuan pembelajaran pada video kali ini kita akan bersama-sama memahami terkait dengan tujuan implementasi keperawatan itu apa saja. Baik, masuk pada materinya. Guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan ya. Artinya di sini kita berbicara tentang nursing outcomes. Oke. Pastinya akan seputaran 3 hal ya. Pertama tentang mencakup peningkatan kesehatan dari penyakit yang dialami pasien. Artinya dari kondisi pasien yang awalnya sakit, harapannya tambah sehat ya. Ini juga kaitannya dengan pemulihan kesehatan. Yang awalnya pasien itu sakit menjadi sehat kembali. Selain itu, juga berbicara tentang mekanisme coping, ya, di mana pasien yang mengalami sakit biasanya secara copingnya itu harus kita tingkatkan biar dia bisa menerima dan memfasilitasi kesembuhan dengan psikologis yang positif dari pasien. Jadi kita harus memfasilitasi coping pasien tersebut. Dalam pelaksanaan implementasi sebenarnya kita selalu mengumpulkan data ya terus-menerus. Kenapa? Karena dalam tahap implementasi, ingat di standar intervensi keperawatan Indonesia ada yang namanya istilahnya huruf O atau observasi. Observasi itu selalu ada tindakan-tindakan monitoring, kaji, dan lain-lain. Artinya, jika ada kata-kata monitoring, kaji, itu akan ada data sebetulnya yang terhimpun. Sehingga dalam tahap implementasi ini, pengumpulan data juga terus-menerus dilakukan. Jika kita menggunakan NIC, Nursing Intervention Classification, ada juga sebenarnya ada akses pasien atau kaji pasien, monitoring, observasi pasien. Nah, pokoknya segala macam implementasi yang menggunakan observasi, kaji, monitoring itu akan selalu mengumpulkan data sehingga data-data tersebut dapat di-update terus ya. Apa contohnya? Contoh, kaji tanda vital pada pasien. Artinya kan ada data tentang tanda vital yang akan kita dapat. Observasi warna kulit pasien. Observasi tingkat kesadaran pasien. Monitoring tentang balance cairan pada pasien. Nah, itu kan ada data yang akan kita dapatkan. Gitu. Kemudian dalam pelaksanaannya, kita harus memilih tindakan yang sesuai. Nah, ini kaitannya juga dengan perencanaan yang telah kita tetapkan. Jangan sampai mengimplementasikan hal yang tidak sesuai dengan kondisi pasien. Contoh, dalam pasien yang mengalami ketidakefektifan bersihan jalan napas karena penumpukan sekret dan lain-lain. Namun pasiennya masih sadar, ya sadar full, kompos mentis, GCS 456. Jangan sampai kita memilih tindakan yang tidak sesuai dengan pasiennya. Contoh, dalam kita berniat untuk mengurangi sekret yang numpuk pada jalan napas pasien, kita menggunakan suction misalkan. Kan terlalu jauh, padahal kondisinya pasiennya masih sadar sempurna, sadar full, kompos mentis. Artinya kan berkomunikasi dengan pasien bisa, mengajarkan pasien batuk efektif bisa, kita lakukan fisioterapi dada, kita ajarkan batuk efektif kan bisa untuk mengeluarkan sekretnya. Jangan sampai diartikan bahwa mengeluarkan sekret hanya selalu dilakukan dengan procedure skill suction, enggak juga, artinya kan enggak pas dengan kondisi pasien yang kita asuh begitu. Nah, kemudian kondisi ini sangat baik ya jika pasien mempunyai keinginan untuk berpartisipasi. Bukan hanya tentang pasien, keluarga juga support sistemnya. Jika pasien, keluarga atau support system ini bisa mendukung implementasi atau pelaksanaan keperawatan yang kita rencanakan, itu akan sangat baik dan akan sangat
powerful dalam merubah kondisi pasien, harapannya dari situasi yang tidak baik menjadi baik, ya. Partisipasi pada pasien sangat kita harapkan guna mendukung implementasi yang kita telah rencanakan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat tentang tujuan dari implementasi keperawatan. Sampai ketemu di video berikutnya.